Malam-malam yang sunyi seringkali menghadirkan tanya di hati kita. Tanya yang menggema dalam hati manusia sejak dahulu hingga sampai saat ini. Kalau Allah Maha Adil, kenapa ada yang kaya dan ada yang miskin? Di satu sisi dunia, ada yang menutup mata di atas kasur empuk, diselimuti hangatnya kenyamanan, dikelilingi makanan, kemewahan dan keindahan. Tapi di sisi lain, ada yang tidur dengan berkosong di atas tanah keras beralaskan kardus, berselimut angin malam yang menggigit kulit. Lalu hati kita pun bertanya, di mana keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Namun, apakah adil itu harus selalu sama? Apakah adil itu berarti semua harus memiliki jumlah harta yang setara? Tidak, saudara-saudariku. Allah Maha Adil. Tapi adil bukan berarti seragam. Adil artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan kehidupan ini adalah ujian. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 165, Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi, dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain, beberapa derajat, untuk mengujimu terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Saudara-saudariku sekalian, kekayaan dan kemiskinan bukan hadiah atau hukuman. Keduanya adalah bentuk ujian yang berbeda. Yang kaya diuji, apakah ia dermawan? Apakah ia sombong? Apakah ia memandang rendah yang tidak seberuntung dirinya? Yang miskin diuji, apakah ia sabar? Apakah ia putus asa? Ataukah ia tetap tawakal dan bersyukur meski dengan yang sedikit? Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Semua urusannya adalah kebaikan baginya, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar, dan itu pun baik baginya. Lihatlah betapa indahnya timbangan Allah. Yang miskin tidak dihina, yang kaya tidak otomatis mulia. Bahkan dalam banyak riwayat Rasulullah SAW justru menyampaikan bahwa orang miskin lebih dulu masuk surga. Orang-orang fakir dari umatku akan masuk surga sebelum orang-orang kaya selama setengah hari, yaitu 500 tahun. Hadis riwayat Tirmizi. Mengapa? Karena mereka tidak disibukkan dengan hisab harta. Tidak banyak beban yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan iri pada kekayaan, karena bisa jadi itu justru memperberat hisabnya. Jangan pula berputus asa dalam kemiskinan, karena bisa jadi itulah jalan pintas menuju surga yang Allah berikan. Kenapa kita tidak merenungkan Quran surah Al-Hujurat ayat 13? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya orang yang paling mulia antara kamu si Allah ialah yang paling bertakwa. Kekayaan bukanlah ukuran takwa. Kemiskinan bukanlah tanda rendahnya derajat di sisi Tuhan. Yang menentukan bukan berapa isi rekening, tapi seberapa dalam keyakinanmu pada Allah. Jadi, saudara-saudariku yang berbahagia, ketika kita melihat ada yang tidur di rumah mewah dan ada yang berteduh di emperan jalan, ingatlah bahwa yang satu sedang diuji dengan kelapangan dan yang lain dengan kesempitan. Dan ujian bukan berarti Allah tak adil. Justru disitulah letak keadilannya. Karena setiap jiwa diuji dengan cara yang paling sesuai untuknya. Maka bersyukurlah bila kau diberi kecukupan, dan bersabarlah bila kau sedang kekurangan. Karena Allah tidak pernah menilai dari apa yang tampak, tapi dari apa yang tersembunyi dalam